proses bersama Mathmaniacs. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelum mid semester. Nah, hari ini kita akan masuk ke persamaan eksponensial. Silahkan dibuka buku peminatannya ya. Itu yang warna hijau. Matematika peminatan ada di halaman 18. Nah, di sana kemarin kita udah belajar tentang bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat. Nah, itu ada sifat-sifatnya. Silahkan dipelajari lagi. Kalau misalkan bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya kita jumlahin. Kalau dia dibagi, berarti pangkatnya kita kurangi gitu. Nah, harus tahu sifat-sifatnya itu dahulu. Baru setelah itu kita bisa lancar gitu mempelajari tentang persamaan eksponensial. Oke, untuk persamaan eksponensial ini ada 9 bentuk dari 1 sampai 9. Nah, ini bakalan kita pelajari. Cuman untuk hari ini mungkin kita akan belajar bentuk-bentuk nomor 1 sampai nomor 4 gitu. Oke. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga hari ini pembelajaran kita dilancarkan dan Ananda semua ataupun Umi dimudahkan dalam memahami materi yang sedang kita pelajari. Oke, kita mulai ya. Untuk persamaan eksponensial itu yang pertama ada fx dipangkatin dengan p sama dengan 0. Nah, ingat kira-kira berapa fx berarti itu dalam bentuk fungsi nantinya gitu. Kira-kira bilangan yang dipangkatin hasilnya 0 kira-kira berapa? Oke, 0. 0 dipangkatin dengan berapapun hasilnya tetap 0. Nah, berarti di sini fx-nya itu nanti hasilnya sama dengan 0. Untuk yang di sini nilai fx-nya itu sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, A berpangkat fx sama dengan 1. Nah, ingat A di sini itu adalah bilangan, fx-nya itu dalam bentuk fungsi gitu. Nah, sekarang bilangan dipangkatin dengan suatu bilangan lagi hasilnya sama dengan 1. Nah, bilangan berpangkat yang hasilnya 1 berarti pangkatnya sama dengan 0. Berarti di sini syaratnya juga sama. Nilai fx-nya harus sama dengan 0 gitu. Nanti kita masuk ke contohnya ya. Terus yang ketiga, A berpangkat fx sama dengan A berpangkat p. Nah, bilangannya itu biar dia nilainya sama, A itu kan bilangan yang sama nih. Misalkan 2 pangkat fx sama dengan 2 berpangkat p. Nah, biar di ruas kiri dan kanan ini sama, dia udah sama-sama 2, berarti fx dan p-nya itu harus sama gitu. Terus yang keempat, A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx. Nah, sama. Berarti di sini nilai fx dan gx-nya itu harus sama. Terus yang kelima, A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx. Bilangannya beda, pangkatnya sama. Nah, berarti kira-kira hasilnya gimana? Otomatis di sini nilai A itu harus sama dengan B kayak gitu. Oke, kita mulai bahas persatu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertama, fx berpangkat p sama dengan 0. Kita ambil contoh, misalkan fx-nya itu 3x tambah 3. Dia kan fungsi, p-nya itu pangkatnya nilainya 2. Nah, berarti 3x tambah 3 dipangkatin dengan 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini berapa gitu. Nah, berarti berdasarkan syarat yang tadi, ingat, bilangan berpangkat yang hasilnya 0, berarti bilangan itu sendiri harus 0. Karena 0 dipangkatin dengan berapapun selain 0 ya. 0 pangkatin dengan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga itu nilainya bakalan selalu 0. Nah, berarti di sini fx-nya kan 3x tambah 3, jadinya 3x tambah 3
sama dengan 0, 3x sama dengan min 3, x sama dengan negatif 1. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya di sini adalah min 1. Karena ketika kita masukin min 1-nya ke dalam persamaan, berarti 3 ya. 3 kali 1 tambah 3 dipangkatin 2. Nilainya berapa kira-kira? Min 1 ya, 3 kali min 1 min 3 tambah 3 hasilnya 0. 0 dipangkatin 2 hasilnya hasilnya 0. Nah, ini kan sama dengan yang persamaan, berarti terbukti. Otomatis di sini jawabannya itu adalah x sama dengan min 1 gitu. Oke, kita masuk untuk yang kedua ya. Di sini ada a berpangkat fx sama dengan 1. Nah, di sini bilangan dipangkatin hasilnya 1. Ingat, bilangan berapapun jika dipangkatin dengan 0 hasilnya selalu 1. Makanya di sini syaratnya jadinya fx-nya harus sama dengan 0. Nah, sekarang A-nya tuh 4, fx-nya 3x kurang 6 sama dengan 1. Kita harus cari penyelesaiannya, berarti nilai x yang memenuhi persamaan ini berapa gitu. Nah, berarti syaratnya fx sama dengan 0. fx-nya kita punya 3x kurang 6, jadinya 3x kurang 6 sama dengan 0, 3x sama dengan 6, x-nya sama dengan 6 bagi 3 ya, 2. Nah, berarti di sini penyelesaiannya itu x-nya sama dengan 2. Kalau misalnya mau nguji boleh masukin ke persamaan lagi, masukin ke sini. Nah, berarti kan 4 berpangkat 3 kali 2 ya, 6 dikurang 6 sama dengan 4 pangkat 0. Nah, 4 dipangkatin 0 hasilnya sama dengan 1 gitu. Oke, terbukti ya. Oke, kita lanjutin. Yang ketiga itu adalah a berpangkat fx sama dengan a berpangkat p. Nah, ingat di sini bilangannya sama. Contohnya nih ada 2 pangkat 4x dikurang 7 sama dengan 32. Nah, 32 ini harus kita jadikan ke dalam basis 2 gitu. 2 berpangkat berapa? Coba cek. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Nah, berarti 2 pangkat 5. Nah, berarti 32 ini nanti bisa dirubah jadi 2 pangkat 5. Nah, ingat kalau misalkan basisnya udah sama-sama 2, berarti di sini pangkatnya yang kita mainkan gitu. Kan jadinya 2 berpangkat 4x kurang 7 sama dengan 2 berpangkat 5. Nah, yang harus kita mainkan itu pangkatnya. Berarti pangkatnya harus sama biar nilai di kiri dan kanannya sama. Berarti pangkat di sini yang pertama ini ada 4x kurang 7. 4x kurang 7 sama dengan di sini ada 5. Nah, kita cari x yang berapa? 4x sama dengan 5 tambah 7, 12 ya. 4x sama dengan 12. Dapat x-nya sama dengan 12 bagi 4, hasilnya 3. Berarti nilai x yang memenuhi persamaan ini sama dengan 3, baru dia bisa betul. Nah, kalau misalnya mau nguji berarti boleh masukin ke sini. Bener nggak? 2 pangkat 4, 4 kali 3, x-nya kan 3. 4 kali 3 12 kurang 7 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kan betul gitu. Oke, kita lanjutin untuk yang bentuk keempat. Itu ada a pangkat fx sama dengan a berpangkat gx. Nah, ingat bilangan basisnya udah sama-sama a. Berarti yang kita mainkan itu pangkatnya lagi-lagi. Berarti fx harus sama dengan gx. Cuman dia sama-sama dalam bentuk fungsi fx dan gx-nya. Sekarang di sini syaratnya fx harus sama dengan gx ya. Oke, berarti kita mainkan di sini 2 dan 8, berarti harus kita samakan dulu. 8 ini kita harus rubah jadi basis 2. Nah, berarti 8 itu 2 pangkat berapa? Oke, kita cari. 2 pangkat 2 4 kali 2 lagi 8. Berarti 8 bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3 gitu. Jadinya 2 pangkat 5x tambah 4 sama dengan 8-nya rubah jadi 2 pangkat 3 dipangkatin dengan x dikurang 2.
Oke, berarti kalau bilangan berpangkat dipangkatin, hasilnya pangkat yang kita kalikan. 2 pangkat 5x tambah 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali x, 3x 3 kali min 2 min 6. Nah, ini kan udah sama-sama 2 nih. 2 pangkat 5x tambah 4 sama dengan 2 pangkat 3x kurang 6. Berarti pangkatnya yang kita mainkan, jadinya 5x tambah 4 sama dengan 3x kurang 6. Berarti 5x kurang 3x sama dengan min 6 kurang 4. 5x kurang 3x itu adalah 2x sama dengan min 10. Berarti x-nya min 10 bagi 2 jadinya min 5. Nah, kita jumpa nilai x-nya itu sama dengan min 5. Berarti di sini penyelesaiannya x sama dengan min 5 gitu. Kalau mau uji tinggal kita masukin lagi ke persamaan awalnya di sini. Oke, sekarang kita coba untuk yang terakhir. Hari ini itu ada A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx. Bilangannya beda, cuman pangkatnya sama fungsinya. Berarti ambil contoh 5 pangkat 3x kurang 15 sama dengan 9 pangkat 3x kurang 15. Nah, ingat bilangannya itu kan beda 5 dan 9, tapi pangkatnya sama. Gimana caranya biar dia nilainya sama? Berarti pangkatnya harus 0. Karena ketika 0 dia sama-sama 1 gitu. Ketika yang lain yang nggak mungkin. 5 pangkat 1 sama dengan 9 pangkat 1 kan enggak. Itu kan beda gitu. Jadi pangkatnya harus 0. Ambil, berarti jadinya 3x kurang 15 sama dengan 0. 3x sama dengan 15, x-nya 15 per 3, dapat x-nya sama dengan 5. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Coba dimasukin. 3 kali 5, 15, kurang 15, 0. 5 pangkat 0 sama dengan 9 pangkat 0. 5 pangkat 0 nilainya 1, 9 pangkat 0 nilainya 1. Berarti benar x-nya sama dengan 5. Oke, sampai di sana bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sama Umi. Terus untuk latihannya, biar lebih paham, kita diskusikan sama-sama. Halaman 22 itu yang nomor 1, A, B, C, D-nya. Oke, silakan dipahami dulu, silakan diulang-ulang lagi 2 atau 3 kali, setelahnya kita lanjut bahas soal. Semangat! Sekian untuk hari ini Ananda, kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berproses bersama Mathmaniacs. Salam cinta matematika. Semangat!